Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dan ngomong, Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin kalau belum ngomong, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi nggak bunyi, ma'in kan wa nggak la bunyi, udah haula ngomong. wa la quwwata illa billahil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala karunia nikmatnya kita diperkenankan untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita dalam hadapan kita untuk Udah ada bunyi, iya. menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang Ngomong, di jalannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. nggak bunyi. Ya, bagaimana Bu? Bu Nur, suaranya belum jelas deh. Mungkin Bu Nur nggak mendengar, speakernya mungkin bermasalah nih Pak Ustadz. Ya. Di saya terdengar suara Pak Ustadz. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian Al-Quran kita. Insya Allah kita akan membahas atau mengkaji Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat ke-11 lanjutannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ayat yang ke-11. Ini masih melanjutkan pembahasan tentang orang-orang munafik. Orang kelompok ketiga ya, kelompok ketiga dari mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini di awal-awal surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman ya. Contohnya adalah para sahabat-sahabat Nabi, Bakar, Umar, dan seterusnya yang benar keimanannya. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang kafir. Ya, sosoknya contohkan adalah Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian juga ada ya Abu Sufyan. Nah, meskipun setelahnya kemudian dia masuk Islam. Jadi ada yang orang kafir yang kemudian bertaubat. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ini adalah orang-orang munafik, di mana disampaikan pada ayat sebelumnya bahwa mereka telah ditutup hatinya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan kami beriman, ya, sedangkan mereka tidak beriman. Mereka sebenarnya adalah orang-orang kafir yang berkamuflase, ya, ikut juga bergabung pada komunitas kaum muslimin. Jadi mereka mempunyai dua komunitas. Komunitas asli adalah kafir, ya, mereka memusuhi Islam, itu komunitas aslinya. Sedangkan kamuflasenya adalah mereka juga ikut ya di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi ikutan mereka itu tak lain adalah hanya kamuflase belaka untuk menutupi kebusukan mereka saja, agar mereka tidak diganggu, agar mereka mendapatkan keuntungan, manfaat dari ya bergabungnya mereka dengan komunitas kaum muslimin, para sahabat Nabi. Nah, kemudian ya karena mereka itu ya kafir sebenarnya tetapi menampakkan keislamannya, maka orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Nah, ini maka kemudian dijelaskan sampai ada 13 ayat. Dan nanti mereka akan dijanjikan ya siksaan yang pedih, yaitu adalah di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sebenarnya orang-orang munafik mereka nanti di hari kiamat ditempatkan di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka, di paling bawah neraka. Dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Itu orang-orang munafik. Karena memang dasarnya mereka adalah orang-orang kafir. Nah, kemudian ayat 11 dan seterusnya ini itu mengetengahkan tentang ya, perilaku mereka, perilaku orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza dan apabila ini adalah idzanya ini adalah dzaraf. Katakan dzaraf zaman untuk masa yang akan datang. Dia mengandung syarat. Nah, kalau syarat maka ada jawabnya nanti. Apabila maka gitu. Jadi ini adalah mengandung syarat, nanti jawabannya adalah maka. Wa idza dan apabila ya, apabila Qila dikatakan ini fi'il madhi mabni majhul. Ya, ini kalau di bahasa kita ini adalah pasif, bentuk pasif. Kalimat kata kerja bentuk pasif. Kalau aktifnya adalah mengatakan, pasifnya adalah dikatakan. Ini sekilas mengenai kila. Kila itu dari kata kila ini dikatakan. Kila dikatakan.
Ini adalah bentuk pasif dari fi'il madhi qala. Qala mengatakan. Nah, qala ini aslinya adalah qawala. Ala wazni fa'ala. Ya, ini aslinya dari qala adalah qawala. Ini wawu, ini adalah huruf ilat. Huruf ilat itu di dalam bahasa Arab itu adalah huruf yang termasuk penyakit. Huruf penyakit. Huruf yang sakit itu huruf ilat. Di tengah-tengah posisinya ini. Bina ajwaf namanya, ya, di tengah. Nah, huruf yang sakit ini menyandang fathah ini terlalu berat kalau menurut tata bahasa Arab, ya. Itu dianggap berat. Maka kemudian nanti ini akan diganti dengan menjadi kola, begitu ya. Ini disukunkan ya karena berat, maka menjadi kaula ya. Kemudian diganti dengan alif untuk mencocoki fathahnya jadi kola. Nah, kowala ini bentuk aktif ya, pasifnya adalah kuwila begitu ya. Kalau kuwila ini dikatakan ya aslinya kuwila. Jadi qila ini aslinya adalah kuwila. Ala wazni fu'ila. Nah, maka kemudian kuwila ya. Ala wazni fu'ila itu dikatakan. Nah, ini kemudian huruf ilat ya, huruf ilat ini menyandang harokat ini dianggap berat begitu ya. Di bina ajwaf di tengah ini dianggap berat, maka digeser ke ki ya. Jadi digeser ke ki menjadi kiula gitu ya. Menjadi kiula gitu. Kiula, dan kemudian wawu diganti ya untuk mencocoki kasroh. Jadi kila. Ini ya. Ini adalah asal usul dari kila. Kila ini hasilnya kuwila. Ini adalah dikatakan. Nah, apabila apabila dikatakan lahum, yaitu kepada mereka, ya, apa yang dikatakan? Nah, la tufsidu fil ardi ini adalah naibul fa'ilnya. Jadi ini menjadi naibul fa'ilnya qila. Apabila dikatakan, apa yang dikatakan? La tufsidu fil ard. La, janganlah. Tufsidu, kalian berbuat kerusakan. Tufsidu ini adalah fi'il mudhari, dibaca jazm, alamatnya adalah terbuangnya nun. Aslinya tufsiduna. Tufsiduna itu kalau rafa nunnya ada, nah karena ada la, ya dia jadi amil jazm, ya lanahia adalah termasuk amil jazm, menjazmkan fi'il mudhari. Nah, ini adalah af'al khamsah, fi'il mudhari berupa af'al khamsah, maka ketika jazm nunnya dibuang, dia hazfun nun, dibuang nunnya. La tufsidu, jangan kalian berbuat kerusakan. Fil ardi, di dalam bumi atau di muka bumi. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Apabila dikatakan hal itu, maka, nah ini jawabnya ini. Jadi ada syarat, maka ada jawab. Qalu, maka, ini menjadi jawabnya. Qalu, maka mereka mengatakan. Nah, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Nah, innama, ya, ma-nya ini adalah kafah wa makufah. Dia membatalkan amalnya inna. Jadi inna itu aslinya amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, ini ma ini itu membatalkan amalnya inna. Jadi setelahnya dibaca rafa ini. Innama nahnu muslihun. Innama nahnu, ya, sesungguhnya kami hanyalah, ini ya. Kami hanyalah, menjadi hasr ini. Kami hanyalah muslihuna, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini. Ya, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik tadi, ya, perilakunya ini ya, disebutkan di sini. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka menjawab, loh kami ini justru adalah orang-orang yang berbuat baik. Kami ini adalah
eh, reformer gitu ya. Kami ini melakukan reformasi kalau bahasa kita itu. Maksud kami berbuat baik, kami tidak lain tak bukan. Kami itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi bantahan mereka. Nah, kenapa dikatakan kepada mereka itu jangan berbuat kerusakan? Ya karena sikap dan perilaku mereka itu adalah sumber dari kerusakan di muka bumi. Yaitu apa? Yaitu adalah kekafiran, kemudian menebarkan fitnah. Jadi orang-orang munafik itu selalu menebarkan fitnah, menebarkan sesuatu yang kemudian fitnah itu bisa menebar, kemudian jadi pertengkaran dan seterusnya. Yang itu adalah nanti menjadi sumber dari kerusakan. Juga maksiat-maksiat yang mereka lakukan itu. Ya, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik tentunya adalah sumber dari kerusakan di muka bumi. Ya, kalau orang kafir dikatakan jangan kalian berbuat kerusakan, mungkin jawaban mereka ya mereka mungkin gentle begitu. Kalau orang munafik itu tidak. Orang munafik tidak mengakui itu. Orang munafik itu tidak mengakui itu. Dia merasa sebagai seorang yang baik begitu ya. Dia merasa ya perbuatan dia itu adalah perbuatan baik. Menipu kaum muslimin itu menurut mereka baik begitu ya. Baik menurut mereka karena mereka tidak tahu sebenarnya. Mereka bodoh gitu. Dan tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka merasa menjadi orang yang selalu baik begitu. Padahal mereka adalah sumber dari tersebarnya fitnah. Nah, mereka menyimpan permusuhan dan seterusnya, yang itu adalah sumber kerusakan di muka bumi dan lain-lain. Maka kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala ketahuilah atau ingatlah, ini harfu tanbih, ini adalah fungsinya adalah menegaskan atau mengingatkan gitu ya. Dan setelah ala ini adalah ke sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Jadi ala itu gitu. Jadi ingatlah, ini setelah ala ini adalah sesuatu yang benar. Innahum sesungguhnya mereka. Jadi ini dikukuhkan. Ala ingatlah ini juga adalah punya arti pengukuhan. Pengukuhan bahwa mereka bukan seperti itu. Ini Allah sendiri yang bantah. Ingatlah innahum sungguhnya mereka, yaitu mereka. Ini diulangi lagi, ini adalah pengukuhan al-mufsiduna, yaitu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini sampai 4 kali pengukuhan. Dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. 4 kali dikukuhkan oleh Allah dengan ala. Setelahnya adalah hak, ya. Soalnya ada sesuatu yang benar gitu, ala. Sesuatu yang memang itu seharusnya gitu. Kemudian inna, mereka ya. Lagi itu adalah pengukuhan, kemudian al-mufsidun, ya, di stempel sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi mereka lah orang-orang berbuat kerusakan, meskipun mereka membantah dengan mengatakan kami tak lain tak bukan adalah orang-orang berbuat baik gitu. Tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengan cara tadi, ya, dengan cara memelihara kekafirannya, ya, membodohi, menipu kaum muslimin, menebarkan fitnah dan mengancam eksistensi kaum muslimin. Selalu mencari celah untuk menghancurkan kaum muslimin. Itu orang-orang munafik. Dan memang berbahaya suatu ketika Rasulullah merencanakan perang, kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabat, nah ada orang munafik di situ, maka dibocorkan oleh orang-orang munafik. Jadi diketahui rencana perangnya Rasulullah dan sahabat, ya, dibocorkan oleh orang munafik itu, ya, yang ada di dalam majelis itu, menyampaikan ke orang-orang kafir di sana. Akhirnya mereka siap, orang-orang kafir jadi lebih siap gitu. Ya, maka setelah itu
setelah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa perilakunya orang munafik ya seperti itu, maka Rasulullah berikutnya setelahnya itu merahasiakan rencana perang beliau. Ya, berikutnya tidak diumumkan oleh Rasulullah. Karena ya di situ ada orang munafik. Yang sahabat tidak tahu kalau sebelahnya ini orang munafik. Sebenarnya Rasulullah tahu orang-orang munafik ada di situ. Maka Rasul tidak mengumumkan kepada para sahabat. Ya, mereka adalah orang-orang berbuat kerusakan. Walakin tetapinya la yash'urun, mereka tidak merasakan atau tidak menyadari. Mereka tidak menyadari kalau mereka lah adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi lebih ke arah hissiyah ini, lebih ke arah perasaan bahwa mereka berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Mereka merasa bahwa mereka berbuat baik terus. Seperti itu menurut dia baik begitu ya. Merusak kaum muslimin itu menurut dia baik. Seterusnya begitu. Maka ini adalah sifat dari watak dari orang-orang munafik. Itu yang pertama ini. Kemudian berikutnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Wa idza qila lahum, ini sama dengan ayat sebelumnya ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, apa yang dikatakan? Aminu, kalian berimanlah. Ini aminu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu ya seperti fi'il mudhari' yang dijazmkan. Kalau jazmnya adalah fi'il mudhari' dengan terbuangnya nun, maka fi'il amarnya juga alamatnya adalah terbuangnya nun, mengikuti mudhari'nya. Ya, aminu, ya, berimanlah kalian. Kama, sebagaimana, ini ma-nya adalah ma masdariyah, maka berarti sebagaimana, ma itu bisa berarti tidak, berarti masdariyah, dan seterusnya ya. Ma ini isim mausul. Kama sebagaimana amana telah beriman. An-nasu yaitu manusia. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti para sahabat. Maka jawabnya adalah ini, maka qalu, maka mereka mengatakan. Qalu adalah fi'il madhi ya, mabni alal sukun ya, kemudian menyimpan fa'ilnya adalah hum ya. Di mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. A-nya ini adalah hamzah istifham untuk tujuan ingkar, yaitu apakah ya, tujuan ingkar atau kemudian mengejek. Ya, apakah? Jadi apakahnya itu apakah ingkar begitu ya. Anu'minu, apakah kami akan beriman kama amanas sufaha, seperti orang-orang yang kurang akal itu, bodoh ya, itu beriman. Jadi mereka menganggap para sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang akal. Nah, itu kejam sekali ya, kejam sekali mereka ini. Apa namanya? Tuduhan mereka itu, mereka menganggap ya para sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang kurang akal, orang-orang bodoh. Apalagi mereka ketahui di situ ada sahabat Bilal ya, kemudian ada sahabat-sahabat yang fakir-fakir itu. Dianggap kurang akal gitu, mereka kurang kerjaan. Ngapain sholat begitu ya? Sholat itu kok ngabisin waktu, tidak efisien. Ya kalau gitu. Daripada dipakai sholat, ya mending dipakai bekerja, kan mereka begitu. Terus ngapain zakat gitu, wong kita susah-susah cari duit, kok disuruh bayar zakat? Ini orang-orang bodoh. Bodoh. Tapi mereka karena tidak kalah ya sistemnya di Madinah itu. Jadi orang-orang munafik itu hidupnya di Madinah. Karena di Mekah tidak ada orang-orang munafik. Di waktu zaman dakwah Makkiyah itu tidak ada orang munafik. Yang ada adalah Islam dan kafir. Yang ada itu begitu tuh di Mekah itu. Sahabat adalah Islam, kemudian yang menentang adalah orang kafir.
Jelas itu, tampak sekali kontras. Nah, yang di Madinah ini ya, ketika Rasul hijrah ke Madinah itu ada 3. Ada yang Islam, ada yang kafir, ya ada Yahudi, Nasoro yang tidak mau beriman, ada yang munafik ini yang punya 2 komunitas tadi. Komunitas aslinya kafir, komunitas kamuflasenya ya ikut embo-embo lah kalau bahasa Jawa itu. Embo-embo ya supaya kelihatan lah. Sholat itu supaya kelihatan saja. Tapi memang sholat, fisiknya ada, secara fisik ada di dalam majelisnya Rasulullah, tapi embo-embo. Embo-embo itu ya biar kelihatan gitu. Biar kelihatan sholat, biar kelihatan beriman. Tapi nanti mereka kembali ke komunitasnya kafir. Ya, jadi itu. Mereka menganggap bahwa sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang bodoh. Kalau dikatakan kepada mereka berimanlah seperti para sahabat, mereka mengatakan, untuk apa kami beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu? Orang-orang kurang akal itu, bodoh. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang mirip dengan ayat sebelumnya. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya, secara formatnya sama tetapi memang konteksnya di ayat ini yaitu bodoh. Kalau tadi adalah tentang berbuat baik, tentang reformer gitu ya. Orang-orang berbuat baik dibantah, mereka itu berbuat kerusakan. Nah, ini ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka, hum yaitu mereka, as-sufaha yaitu nyatanya orang-orang bodoh. Mereka orang-orang bodoh. Orang yang bodoh meskipun intelek tapi bodoh. Bodoh karena tidak tahu bahwa ini kebenaran, itu tidak tahu dia. Tidak tahu kalau itu kebenaran. Rasulullah itu adalah membawa kebenaran, dia tidak tahu. Al-Quran adalah benar, itu dia tidak tahu. Walakin la ya'lamun, tetapinya mereka itu orang-orang yang tidak tahu, dibantah. Mereka orang bodoh dan mereka tidak tahu. Ya, memang ada golongan orang yang bodoh, tapi tahu kalau dia bodoh. Tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Maka dia akan belajar. Yang repot adalah orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu, maka dia semakin sombong. Nah, seperti ini orang-orang munafik ini. Sombong sekali mereka. Sahabat-sahabat dikatakan orang-orang bodoh. Nah, mereka itulah orang bodoh yang mereka tidak tahu bahwa mereka itu orang bodoh. Ini sesat, yang dalam kesesatan itu adalah orang-orang munafik ini. Ya. Kalau menyebut Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan dengkotnya orang munafik itu laknatullahnya alaih. Semoga laknat Allah kepadanya, karena memang kejam nih, orang kejam. Kejam tapi menutupi kekejaman. Ya kalau Abu Jahal jelas ya kejam dan memang nampak musuh itu kejam. Ya memang disitulah tempatnya itu Abu Jahal. Nah ini orang ini kejam tapi di depan sahabat, wah kayak ini ya, memuji-muji gitu ya. Di depan Rasulullah itu mungkin sikapnya lebih sopan daripada sahabat-sahabat lain. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul, bahaya ini. Kalau di majelisnya Rasulullah, dia lebih sopan daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, dengan Rasulullah mengangguk-angguk kayak dungkruk-dungkruk gitu ya, begitu ya, tak acting aja. Tapi ya itulah adalah orang-orang munafik. Berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza, dan apabila, sama dengan idza yang ayat ke-11 tadi, laku, ya aslinya adalah ya lakiu, ya aslinya itu. Kemudian diiklal jadi laku, fa'ilu, ya. Kemudian diiklal jadi laku. Wa idza laku, wa idza apabila laku mereka bertemu, mereka berjumpa. Alladzina, yaitu berjumpa pada orang-orang, ini menjadi maf'ul bih, isim mausul.
Amanu yang mereka beriman. Jadi selahnya alladzina, ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah tersimpan di dalam ya aihum. Amanu mereka beriman, qalu mereka mengatakan, ya. Maka mereka mengatakan dijawab, amanna kami beriman. Jadi selalu begitu. Apabila mereka bertemu, berjumpa dengan orang-orang beriman, maka mereka mengatakan, kami beriman, kami seperti Anda, kami juga beriman. Seperti itu pengakuannya begitu. Wa idza khalau ila syayatinihim wa idza khalau, dan apabila mereka berlalu, mereka menyendiri, ya, berpisah dari orang-orang Islam, berpisah dari para sahabat, ila syayatinihim, menuju kepada syaiton-syaitonnya mereka, atau para pimpinan-pimpinan mereka, atau dedengkot-dedengkot mereka. Ya, mereka siapa setan-setan itu? Ya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya ini ya kan, mereka kan sebenarnya orang kafir itu, orang munafik itu kan sebenarnya orang kafir. Komunitasnya orang kafir itu ya begitu. Kalau ditanya sama orang komunitasnya, kamu tadi mengatakan dengan si A, kamu mengatakan beriman itu betul apa tidak? Oh, nah, kami ini hanya pura-pura saja. Begitu. Kalau kembali ke komunitasnya, mereka mengatakan, qalu inna ma'akum, qalu mereka mengatakan, inna sesungguhnya kami ma'akum, sama dengan kalian, beserta kalian, tidak dengan mereka. Innama nahnu mustahzi'un, innama, ya kalau bahasa Jawa angin pasti nih, innama nahnu kami hanyalah mustahzi'una, mengolok, orang yang mengolok-olok saja. Kami hanya berakting saja, kami hanya mengejek saja. Jadi gitu. Ini adalah sikap yang kesekian dari orang munafik. Di Ubay bin Salul, kemudian ada lagi Mu'tab bin Qusyair, kemudian ada lagi Jid, ya. Mereka kalau bertemu dengan para sahabat, ya, terutama Ubay bin Salul itu, ya, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian ya sambut Sayyidina Abu Bakar. Ya, tetapi sebelum bertemu mereka itu, komunitasnya itu ketika bertemu, mereka bisik-bisik itu Ubay bin Salul pada komunitasnya. Coba kalian perhatikan nih, saya akan berakting. Coba perhatikan ya. Nanti kamu menilai, kamu semua menilai. Begitu kan? Kamu semua menilai. Bagaimana akting saya? Maka Abu bin Salul menjemput para sahabat. Dengan Sayyidina Abu Bakar, marhaban ya Abu Bakar. Wah, selamat datang Abu Bakar, di peluk-peluk. Dipuji-puji, engkau adalah sahabat mulia. Engkau adalah orang yang dituakan dalam Islam, Syekhul Islam, ya. Engkau adalah sahabat yang nyata perjuangannya, pengorbanannya. Engkau lah yang menemani Rasulullah di Gua Tsur. Engkau menemani Rasulullah hijrah. Dipuji-puji. Ketemu Sayyidina Umar. Ya, marhaban ya Umar. Engkau adalah sahabat Nabi yang kuat. Al-Faruq. Engkau telah mengorbankan jiwa raga engkau, dipuji-puji. Ketemu Sayyidina Ali juga dipuji-puji. Dipuji-puji. Ya. Kemudian Sayyidina Ali, apa namanya? Jangan istilahnya beliau, takillah, ya. Takutlah kamu kepada Allah. Ya, jangan berbuat munafik. Itu Sayyidina Ali mengatakan seperti itu ke Ubay bin Salul. Maka mereka, Ubay bin Salul mengatakan, enggak, kami seperti Anda, kami beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ini ya, acting. Maka setelah itu berpisahlah Ubay bin Salul dan para sahabat. Ubay bin Salul kembali ke teman-temannya. Bagaimana ini acting saya? Begitu ya, kurang ajar ya. Bagaimana acting saya? Gitu. Bagus, bagus begitu ya. Nah, kalau kalian nanti ketemu mereka, seperti aku begitu, kata Ubay bin Salul. Ya. Itu adalah hanya acting saja. Nauzubillah min dzalik, seperti itu. Kami mengolok-olok mereka saja. Maka kemudian
Tegaskan oleh Allah, Allahu yastahzu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu Allah yastahzi'u, ya ini kalau bahas eh, apa terjemahan katanya ya Allah akan mengolok-olok begitu. Tapi Allah tidak punya sifat mengolok-olok. Allah juga tidak punya sifat ya yang jelek-jelek. Karena yang sifat-sifat yang jelek-jelek itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allahu yastahzi'u maksudnya adalah Allah akan membalas perolok-olokan mereka itu dengan balasan nanti di yaumil qiyamah. Dengan cara apa? Ya, Allah yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olokan mereka, ya, wa yamudduhum, dan dibiarkan mereka tetap seperti itu. Dalam apa? Fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya mahuna, mereka bimbang terombang-ambing. Ya, mereka akan dibiarkan seperti itu sebenarnya menyiksa. Itu di dunia. Nanti di akhirat itu tadi udah disediakan neraka yang paling bawah. Di akhir dari perjalanan kaum munafikin, ya nanti di akhirat akan dicemplungkan dalam neraka yang paling bawah. Biarkan saja seperti itu, dia terombang-ambing seperti itu. Itu balasan dari orang yang mengolok-olok itu nanti adalah balasannya adalah nanti di akhirat akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Biarkan dia di dunia berakting seperti itu, biarkan saja. Ya, beri tangguh kepada mereka, karena sesungguhnya mereka nanti juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bimbang, ya mereka ragu, dan semakin ragu, semakin bimbang, terombang-ambing. Ya mahun ini itu adalah seperti orang buta, ya, tetapi matanya hanya fungsi matanya saja, hanya fungsi penglihatan saja. Jadi kalau buta itu adalah memang matanya tidak bisa melihat. Kalau dia itu bisa melihat tetapi tidak tahu. Ya, ini simpang kanan apa simpang kiri, dia tahu nih simpangan. Dia mau belok kanan apa belok kiri nih jalan yang benar. Dia tidak tahu sama sekali jalan. Sedangkan kalau orang buta, ya bisa saja dia ketahui jalan yang benar belok kanan, ya, atau jalan yang kiri belok kiri. Tapi dia nggak bisa melihat, nggak bisa melihat. Tapi bisa saja dia memilih jalan yang benar. Nah, kalau orang ini tidak tahu jalan yang benar memang. Meskipun dia tahu ini simpangan. Gitu. Yang dipilih jalan yang sesat. Yang dipilih adalah jalan yang salah. Gitu. Yang dipilih mereka. Ya mahun. Mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Itu sesat mereka. Dibiarkan tersesat. Semakin jauh. Ya, ibarat bandulnya itu makin kuat. Ini ditarik ke sini. Ya, makin tidak ya, makin jauh dari titik keseimbangan, bandul itu akan makin jauh nanti ikut pantulannya. Itu orang munafik itu nanti. Biarkan saja dia. Makin jauh, makin sesat, makin sesat. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling bawah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembacaan dari Al-Quran ayat ke-11 sampai ke-15. Insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan ayat yang ke-16. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu, silakan. Ya, Bu Nur. Ih. Suaranya Bu? Masih mute. Bu, masih mute. Belum di unmute Bu.
Ya, sebetulnya orang munafik itu ngerti tapi dia nggak yakin gitu atau bagaimana Ustadz? Dia nggak ngerti Bu kalau dia itu salah itu. Dia merasa benar, dia merasa tadi reformis, kemudian ya menganggap justru orang-orang ya para sahabat itu orang-orang bodoh. Dia kayak sombong ya, tidak mau bergaul ya, tidak mau bersama-sama para sahabat dengan kebersamaan yang tulus ya. Kebersamaan mereka hanya kamuflase saja ya. Gitu. Tapi mereka ya sejatinya bukan bodoh dalam artian intelektualitas, tetapi bodoh dalam artian tidak bisa menangkap kebenaran. Hmm. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya, sami-sami Bu. Pak Zul, sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustadz. Terima kasih banyak ikut menyimak Ustadz. Luar biasa. Oke Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin jika tidak ada yang didiskusikan, mari kita cukupkan kajian aturan kita malam hari ini. Insya Allah disambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.